Dea Lovers, dunia agro lovers dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan dunia agro yang pastinya akan selalu menyajikan video-video seputar dunia agrobisnis. Nah, pada kesempatan kali ini Dea Lovers, ya kita berjumpa kembali masih dengan Pak Suwandi, Master Ikan Gabus kita. Ini ada agak sedikit yang menarik nih ya dari program dari Pak Suwandi ini. Tadi saya datang ke tempat Pak Suwandi ini, di depan itu banyak sekali antrian Pak. Ini banyak sekali, saya bingung ini pada ngapain ini ya Pak. Jangan-jangan di sini sudah tidak lagi apa istilahnya tempat budidaya ikan gabus ini kan. Masuk loh, ternyata kami betul ini ada orang banyak ya. Ternyata itu ngantri BLT Pak ya. Iya, ngantri BLT. Ngantri BLT. Dan yang menarik lagi, BLT di sini ini bukan BLT sembako Pak ya. Ya, bukan. Bukan sembako ya. Ternyata BLT di sini itu BLT budidaya ikan gabus. Ikan gabus, BLT. Ini gimana ceritanya? Nah, ini coba kita tanya ke Pak Suwandi. Itu programnya gimana itu Pak, BLT ikan gabus itu? Ya, jadi ini program BLT ini tujuannya kan kita ingin membantu masyarakat. Oke. Masyarakat umum, siapapun mereka Nah, yang dalam kategori di situ terkena dampak pandemi. oke. Ya, dan juga masuk kategori warga yang tidak mampu. Oke. Ya, warga jadi yang kalau tidak mampu. warga yang mampu ya belum bisa ya. Karena syaratnya itu harus membawa surat keterangan tidak mampu dari desa setempat. Oke. Ya, Siap. kalau penjenengan ya nggak boleh. Oh gitu Pak ya? Ya. Waduh. Nanti bikin BLT yang lain ya, BLT Pak. yang lain ya. Nah, seperti itu. Oke. Itu sejak kapan Pak programnya Pak? Ya, program itu sudah 2 gelombang ya, mau ketiga, mau 3 Oh, gelombang. Oke. Gelombang pertama sudah mulai jalan. Ya, kemudian ini sudah kedua juga jalan, nanti ini mau masuk gelombang yang ketiga. Berarti kalau sudah gelombang ketiga berarti 1, 2 ini berapa orang Pak targetnya ini Pak? Ya, kalau satu angkatan bervariasi ya, itu tapi maksimal satu gelombang 100 orang. Itu gelombang 100 orang. Ya, 100. Nah, ini ya udah mau terus yang ya mau ke-300 nih. ketiga, Wih. yang ketiga. Ya. Syarat untuk mendapatkan BLT itu pertama, itu kan orang yang tidak mampu. Tidak mampu ya. Ya, harus membawa surat keterangan Surat tidak keterangan mampu dari kelurahan, desa desa. setempat. Oke. Ya, kemudian dia sehat, Sehat nggak maksudnya? sakit-sakitan. Oh. Oh, kalau mau ikut budidaya kan nggak boleh Oke, sakit. berarti maksudnya supaya bisa nanti Yang merawat ngurusi dan ya, ngurusin gitu Pak ya. ya, Oke, nanti setelah membawa surat keterangan tidak mampu dari desa setempat, Oke. mereka sanggup untuk dididik atau dilatih ya dalam sebuah pelatihan. Oh. Jadi wajib hukumnya peserta yang sudah di ACC mendapatkan BLT itu harus menandatangani surat kesanggupan ikut pelatihan. Oke. Ya, karena kan ini BLT bukan dari luaran, khusus dari tempat kita. Yang kita tanamkan itu bukan ikan, dapat bantuan ikan, dapat bantuan kolam, dapat bantuan pakan, Ya. tapi ilmunya. Oke. Jadi mereka dididik caranya budidaya, caranya menggunakan produk-produk pendukung, bagaimana mengobati masalah ikan sakit, kemudian bagaimana cara budidaya yang baik, pemasarannya nanti bagaimana, Oke. kemudian skill mindset seorang pengusaha itu bagaimana. Nah, itu di situ dididik. Nah, 10 kali pertemuan itu sudah mencakup semuanya tadi itu, training-training tadi itu. Oke. Ya, jadi mereka jangan sampai nanti mendapatkan BLT seperti BLT pada umumnya. Oke. Dapat BLT 300.000 habis dimakan. BLT bantuan langsung telas. Telas ya, bantuan langsung telas Iya. ya. Dapat bantuan ayam. Besok ayamnya dijual. Ya kan? Dapat bantuan BLT kambing. Nah, Kambingnya belum turun dari mobil sudah pindah Pindah tangan. Nah, ada juga yang lele Pak. ada yang bantuan lele. Udah dikasih bibit, mati semua selesai. Nah, itu tidak kami harapkan di program yang ini. Oke. Kita ingin memberikan mereka sebuah masukan perubahan ekonomi, tapi dibekali dengan ilmu yang sesuai. Oke.
Sehingga nilai bantuan itu bisa berarti. Misalkan 1.000 ekor, besok bisa berkembang biak jadi 2.000, 3.000 lebih banyak lagi. Karena ilmunya tahu. Ya kan. Jadi konsep menjadi seorang pengusaha budidaya harus paham ilmunya. Ya, makanya di sini ditekankan mereka harus mau mengikuti pelatihan. 10 kali. Tanda tangan bermeterai, sanggup mengikuti pelatihan selama 10 kali. Ya, kalau sampai izin tidak diperbolehkan. Ya, kalau nanti sampai tidak berangkat 1 kali kena denda. Ya, 150.000 per sekali pertemuan. Ya, jadi di situ mitra yang ikut pelatihan itu sudah betul-betul serius. Jadi ibarat orang sekolah kan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai lulus toh. Iya, betul. Sehingga nanti tahu ilmu budidayanya, mereka paham betul ilmunya, paham mindset usaha, tidak mudah menyerah, betul. Ya kan? Nah itu yang lebih berharga daripada sekedar bibit ataupun ikan ataupun kolam. Nah ini yang ingin kita terapkan nanti per orang itu nilainya 5 juta. Jadi setiap bulan itu kita keluarkan 500 juta untuk bantuan, ya. Dan ini target 10 gelombang kan berarti kita keluarkan, ya itu bisa dihitung ya. 500 juta kali 10, ya kita berikan bantuan untuk masyarakat. Jadi kami hanya berharap budidaya ikan gabus ini bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang tidak mampu. Jadi mereka mendapatkan usaha baru, mendapatkan sebuah peluang, dan mereka betul-betul tahu peluang yang mereka kerjakan. Ya, bukan hanya sekedar dapat bantuan sudahlah, tidak ada bekasnya. Karena selama ini yang kita lihat kan bantuan dari manapun itu kan nggak ada bentuknya, nggak ada wujudnya. Ya, kelompok-kelompok itu juga nggak ada wujudnya. Ya, usaha apapun itu akhirnya banyak yang bubar di tengah jalan. Nah ini harapan kami BLT ini tidak seperti itu, bisa berjalan menjadi usaha pokok mereka. Ya nanti ikut pelatihan 10 kali, kemudian nanti ada pendampingan di situ. Kemudian nanti kalau ada masalah kita kasih solusinya. Nanti sampai hasil panen nanti kita terima hasil panennya gitu kan. Nanti kalau misalkan dari sekian banyak kita cek lagi, oh si A itu dapat bantuan ikannya bagus, perawatannya bagus sampai panen. Nanti ada harapan mereka ditambah lagi. Jadi dapat lagi gitu kan, dengan harapan begitu. Jadi bukan hanya sekali saja, tapi pada saat dari sekian banyak orang itu kita seleksi, kok si A ini nyaranya bagus sampai panen, hasil perawatannya oke, serius, tekun, telaten. Nah, nanti kita perhatikan lagi. Mungkin bisa kita tambah lagi bibitnya, atau bisa kita tambah lagi kolamnya, gitu kan. Seperti itu. Itu program-program yang kita luncurkan ke masyarakat seperti itu. Dan ini antusias sekali, ya. Yang daftar kemarin sampai antri, wah, kayak antri sembako. Ya. Cuman yang saya harapkan, ya bagi yang sudah mitra yang sudah ikut di program ini, saya harapkan serius. Yang menonton tayangan Dunia Agro, ada yang peserta BLT, serius. Ya. Kalau orang serius dan fokus, kemudian ada yang menjalankan dengan baik, pasti akan ada hasilnya. Sudah mendapatkan modal bibit gratis, kolamnya gratis, pakannya gratis, disekolahkan gratis, ya panen sudah dibeli, ada pendampingan, kok juga nggak mau juga, ya sudah, ya itu sudah nggak usah ikut saja mindsetnya. Karena apa? Ya, kalau saya ada program seperti itu, semangat banget ya, tak? Kita sudah diberikan modal, diberikan pelatihan, ya pasti akan ada perubahan. Karena yang gelombang pertama kemarin kok sangat semangat sekali, ya baru 2 kali pertemuan sudah kayak mau terbang. Wah, gimana Pak ini? Saking semangatnya. Iya Pak, iya, pokoknya antusiasnya luar biasa. Ya japri saya itu luar biasa semangatnya. Ya, karena itu tadi pentingnya ilmu. Ilmu itu harus diutamakan. Ya, usaha, praktek, ya penting, tapi teori juga dia harus paham. Ilmu dan mindset itu sangat penting, itu, Pak. Ya. Kemudian mereka dibongkar mindsetnya juga, di training bagaimana
kok selama ini kita selalu menjadi orang yang pengennya menerima terus. Ya Anda harus berusaha menjadi orang yang harus nanti memberi gantian suatu saat. Nah, ternyata juga berdampak kemarin di training. Ya, Anda sekarang mungkin mengajukan BLT, tapi Anda besok sudah tidak boleh mengajukan BLT, harus memberi BLT. Nah, harusnya kan begitu. Nah, ternyata sudah mereka mulai mengakui, saya memang nggak pantas menerima BLT, saya harusnya memberi. Padahal belum priara sudah mulai punya mindset, sudah mulai bergeser gitu kan. Nah ini salah satu harapan kami kepada penerima BLT dimanapun itu bisa ada yang membekas lah di masyarakat. Jadi tidak dianggap seperti BLT pada umumnya. Dan ini bantuan tidak ada kaitannya dengan pemerintah loh mas. Nggak ada kaitan pemerintah. Nanti tidak ada dari dinas-dinas juga tidak ada. Ya ini murni dari perusahaan kita yang memberikan kepada mitra. Ya. Dan ini juga bukan, kemarin ada yang tanya, Pak ini program tipu-tipu. Ya ini kita tekankan lagi, bukan program untuk tipu-tipu. Apalagi mencari keuntungan tidak. Ya. Ada yang sampaikan lagi, kita ini bukan program penggalangan massa pilpres. Wah kemarin ada yang tanya kan, gitu Pak Wandi ini BLT untuk dalam rangka penggalangan massa untuk pilpres. Tapi bisa juga Pak ya? Ya saya bilang saya bukan orang politik, saya tidak masuk di dunia ranah seperti itu. Ini menegaskan kepada masyarakat, ya karena apa, kadang mereka di luar sana kan khawatir juga, ya kan, ikut sesuatu kumpulan kok gratis, takutnya ada modus di belakangnya, ada udang di balik brokoli. Ya, nah itu yang ingin saya sampaikan, memang ini murni membantu masyarakat banyak, ya karena kan prinsip saya sendiri, ya hidup saya bisa bermanfaat buat orang banyak, itu saja moto hidup saya, ya sampai hari ini. Jadi nothing apa-apa, ya pokoknya yang penting kita berbagi saja untuk banyak orang. Ya, itu program BLT yang akan kita luncurkan. Ya. Pak Suwandi, ini yang mau ikut BLT, apakah warga sekitar sini Kulon Progo atau bebas? Luar juga boleh? Ya luar Jogja juga boleh. Ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Yang penting saat mereka pelatihan itu kan waktunya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali di Jogja, di sini di Kulon Progo. Ya tempatnya di rumah makan di Wates ini. Nah itu kan tiap 2 minggu sekali mereka siap datang enggak? Ya. Kalau mereka 2 minggu sekali siap datang, ya monggo ikut aja. Ya karena konsekuensinya kalau mereka nggak bisa datang kan ada denda tuh. Ya. Ya, dan tidak boleh ada alasan apapun kecuali sakit dan meninggal dunia. Ya, itu mereka sudah komitmen harus datang. Ya, jadi itu yang penting tidak memberatkan mereka untuk bisa datang ke trainingnya itu. Kalau mereka, wah Pak jauh ya Pak, ya sudah jangan. Ya, karena itu tiap 1 minggu, 2 minggu sekali. Jadi 1 bulan tuh cuma 2 kali pelatihan. Ya, kalau yang sudah berjalan kan tiap hari Sabtu. Ya Sabtu minggu pertama, minggu ketiga. Sudah berjalan. Luar biasa ini. Kan kadang ada juga yang gini Pak ya. Mindsetnya tadi ya, pengennya untuk bantuan terus, tapi suruh sekolah belajar nggak mau. Gitu. Ya. Terus suruh rekoso, ini datang iwak iki ya. Misalnya pengennya kan ayo setok duit gitu. Nah. Ya karena program BLT ini gini Mas, nanti mereka itu tidak hanya hasil mereka tidak hanya nanti kok dapat bibit ikan dipiara 7 bulan panen baru jual, enggak. Nanti sudah 4 pelatihan itu sudah diajarkan bagaimana mencari uang. Jadi mereka itu entrepreneurship-nya sudah ada. Mencari uang dari ikan gabus gimana caranya. Jadi 4 kali pertemuan itu sudah bisa cari uang. Ya, gimana caranya itu nanti kita sampaikan di training. Caranya mendapatkan hasil 5 juta per bulan. 10 juta per bulan dari ikan gabus. Nah, kita berikan nanti di training. Jadi mereka mendapatkan penghasilan nggak harus nunggu. Wow.
dikasih bantuan 7 bulan lagi baru Baru panen ya masuk angin nanti kalau kayak gitu kan. Ya dapurnya nggak ngebul. Oke, Ya oke, kita oke, kasih entrepreneurship-nya bagaimana membangun sebuah bisnis dari ikan gabus. Ya dengan yang sudah kita berikan itu modalnya. oke. Ya, banyak jalannya itu nanti saat training akan disampaikan. Ini Ya, laki-laki perempuan bebas Pak ya? boleh Oke. laki-laki perempuan bebas. Nah, Ya dari tidak hanya di Kulon Progo saja, sampai Jawa Barat boleh, Jawa Timur juga enggak Nah, masalah. pertanyaan tadi Ya. harus komitmen Ya ikut harus komitmen pelatihan. ya. Kemarin juga jauh-jauh ada yang dari Cilacap, Oh, ada iya, yang Pak. dari Kebumen, Oh, gitu. ada yang dari Pati, Oh, ada yang dari oke. Magelang gitu kan. Ya tidak hanya Kulon Progo ternyata prakteknya. Oke, Tapi oke. mereka juga komitmen datang kok ke pertemuan, ke Oh. training-training itu, komitmen mereka. Oke, 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 oke. Ya. Yang gelombang kedua kemarin cukup banyak ya. Ya, lebih dari 100 ya. Nanti gelombang yang ketiga ini lebih dari 100 juga. Oh, berarti ini yang Pokoknya- saat berjalan tadi. Iya, ini gelombang ketiga. Ya, gelombang ketiga sudah mulai mendaftar. Mas, Sekarang. ada berapa gelombang lagi ya rencana target? Ya, mudah-mudahan targetnya masih ada 7 gelombang lagi. Gelombang Ya, lagi. 7 gelombangnya. Target minimal kita bisa mengentaskan 1.000 orang lah. 1.000 orang. 1.000 orang yang ekonominya sudah bisa kita bantukan dengan ikan gabus ini. Berarti itu diseleksi juga Pak ya? Berarti? Iya, Berarti diseleksi. yang daftar lah banyak. Ulah sangat banyak ya. Yang gelombang kedua itu lebih dari 600 orang kok yang daftar. Tapi kan Diseleksi. kita seleksi lagi. Seleksi. Kita survei ke tempat kan kita juga lakukan survei. Oh, ke itu Lokasi. rumahnya. Ya kalau di depannya berparkir mobil 2 ya nggak mungkin kita berikan. Ya kan? Aduh. Dapat data SKTM. Ya, saya harapkan juga ini tayangan Dunia Agro bagi pamong-pamong desa lebih selektif kalau ngasih SKTM. Oh, Wah. gitu. Ya, 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 ya. Ya dilihat dulu warganya. Ya, ya. Layak apa enggak? Layak Bener apa enggak? Kemarin kita tengok di depan rumah ada mobilnya. Suami istrinya pegawai negeri semua. Waduh. Ya nggak boleh kita coret. Oke. Ya. Nah, kalau target dari program ini sendiri Pak Suwandi apa ini targetnya? Ya targetnya jelas kita bisa memberikan ya peningkatan ekonomi kepada masyarakat. Orang-orang yang tadinya maaf kata-kata kurang beruntung, tidak mampu dari sisi ekonomi, mereka bisa meningkat karena sebuah usaha, ya usaha mandiri, ya yang awalnya mungkin dapatkan bantuan, tapi betul-betul diseriusi dan bisa menjadi pegangan pokok mereka menjalankan proses kehidupan kesehariannya, ya kan minimal di situ ada harapan dari panen gabusnya, ada harapan dari menjual produk pendukung ikan gabusnya. Kemudian mereka juga mendapatkan mentor bisnis, yang bagaimana selama ini tidak pernah mereka dapatkan. Ya, karena kalau untuk training bisnis kan biasanya bayar ya, berbayar ya. Itu kan tidak mungkin orang-orang ya untuk keseharian saja masih repot, masa mikirin training bayar kan gitu. Ya. Nah itu yang saya pernah ikuti, saya menjadi peserta pelatihan dari berbagai tempat, itu kan ternyata luar biasa dampaknya. Saya tiket pelatihan itu sampai pernah tiket 15 juta saya bayar kok. Karena bukan nilai uangnya tapi ilmunya saya pengen tahu dari mentornya itu. Ya tiket 2 juta, 3 juta, 5 juta saya ikut di situ. Karena saya pernah ngalami, saya berpikir ini untuk saya bagus. Untuk mereka lebih bagus lagi. Tapi kan mereka nggak mungkin menjangkau itu. Ya toh? Lah gimana coba tiket 15 juta motivator trainer nasional mau ikut. Dia untuk makan keseharian saja bingung. Ya, makanya kita berbaginya di situ untuk mereka. Ya, walaupun mereka nggak harus bayar mahal, mereka minimal dapat ilmunya. Sehingga pola pikir mereka bisa berubah. Ya, yang tadinya mereka hidup sudah sulit, ngelokro nek wong Jawa bilang. Alah hidup kayak gini terimalah ya sulit ya nggak punya motivasi hidup nggak punya semangat hidup begitu ke training luar biasa semangat lagi termotivasi. Impiannya terbuka kembali ya keinginannya muncul kembali ya dan itu kan hak setiap orang untuk bisa berhasil untuk bisa sukses. Jadi ternyata bukan berarti karena dia tidak mampu ekonominya orangnya tidak bisa berpikir. Ternyata luar biasa juga sama dengan kita. Hanya saja kehidupan mereka kurang beruntungnya di situ. Ekonominya
pas-pasan, mau ini mau itu sulit ya. Ilmunya Belum dapet, dapet gitu kan. Ya, dan mempunyai komunitas yang selalu positif kepada mereka ya. Punya komunitas yang selalu mensupport mereka. Ya, kalau sudah itu dapatkan kan berpengaruh ya, kehidupan sehari-hari. Ya, kita bergaul sama orang penjual minyak wangi kan ikut wangi minimal ya. Orang dodol minyak wangi yang melu wangi. Ya, itulah contohnya. Jadi mereka akan dalam komunitas yang selalu positif. Ya, komunitas gabus caranya gimana. Nah, kalau selalu komunikasi dengan orang gabus kan jadi paham lama-lama. Apal. Cuman itu saja, itu saja. Sakitnya begini, itu aja. Nah, pinter sih. Nah, dan dengan dia memahami itu, dia jadi semangat. Wah, ini kok sakitnya begini, saya udah bisa. Saya bisa jual, kemana saya jual. Ya, kalau saya terjadi resiko, saya tidak akan menyerah. Saya akan bangkit lagi. Ya, pantang menyerah. Nah, itu yang sekarang mulai harus ada di mereka dan sudah mulai kelihatan. Ya, awal mereka datang belum paham hal itu, tapi sudah ikut training kedua sudah berubah, sudah mulai bergeser cara mereka berpikir, cara mereka bergaul, cara mereka berkomunitas itu sudah bergeser. Ya, nanti sampai ke 10 ini sudah betul-betul bisa berbalik 180 derajat kan ya. Ya, itu harapan saya seperti itu ya. Oke, siap Pak. Berarti ini informasi ini boleh di-share ke sharekan ke siapa saja. Tetangga, boleh tetangga. Kategori kurang mampu atau yang layak dapat SKTM tadi Pak ya. Silakan. Oke. Ya, Luar biasa. Ya. Oke, terima kasih Pak Suwandi. Ini programnya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan sukses. Ya, amin. Dan bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Iya. Jadi tidak hanya dinas saja yang boleh ngasih BLT Pak. Iya, perorangan bisa. Atau pemerintah yang bisa ngasih BLT, ternyata Pak Suwandi lewat perusahaannya juga bisa ngasih BLT. Ya. Oke Pak, semoga semakin sukses. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Ya, terima kasih untuk developer semuanya sudah menyaksikan. Tonton terus video-video dari dunia agro yang pastinya akan selalu menyajikan video-video seputar dunia agrobisnis yang ada di Indonesia. Nah, untuk developer semuanya selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar agar agrobisnis Indonesia selalu semakin maju.